Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jutlela Wasilatu Syahada. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai penerapan AI untuk Predictive Maintenance atau PDM sebagai tugas UAS Business Intelligence eh, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ucup Darussalam STMT. Untuk yang pertama yaitu mengenai konsep penerapan AI. Berikut ini merupakan draft usulan penerapan AI-Driven Predictive Maintenance atau PDM untuk sektor industri manufaktur atau energi. Fokusnya adalah mengubah pola perawatan dari reaktif atau diperbaiki saat rusak menjadi proaktif, yaitu diprediksi sebelum rusak. Untuk yang pertama, latar belakang dan justifikasinya, banyak perusahaan kehilangan hingga 20% produktivitas akibat unplanned downtime. Dengan mengintegrasikan AI, perusahaan dapat menganalisis data sensor secara real-time untuk mendeteksi anomali. Konsep penerapan AI dalam proses bisnis yaitu penerapan AI ini akan mengubah alur kerja tradisional menjadi siklus cerdas yang terintegrasi. Yaitu yang pertama, data acquisition atau pengumpulan data. Sistem mengambil data dari sensor IoT yang terpasang pada mesin seperti suhu, getaran, tekanan, dan kecepatan putaran. Kemudian data ini dikirimkan ke cloud atau edge server secara terus-menerus. Proses yang kedua yaitu anomaly detection atau deteksi anomali. Model AI menggunakan algoritma unsupervised learning untuk memahami profil kerja mesin yang normal. Jika ada penyimpangan kecil yang tidak tertangkap mata manusia, misalnya getaran mikro, AI akan memberikan sinyal peringatan dini. Yang ketiga yaitu rule prediction atau prediksi sisa usia pakai. Menggunakan algoritma recurrent neural network atau RNN, sistem akan menghitung estimasi waktu tersisa sebelum kerusakan fatal terjadi. Seperti contohnya, mesin turbin A diprediksi akan mengalami kegagalan pada bantal atau bearingnya dalam 48 jam ke depan dengan tingkat kepercayaan 92%. Kemudian yang keempat, automate scheduling atau penjadwalan otomatis. AI terhubung langsung dengan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Begitu risiko terdeteksi, sistem akan memesan suku cadang secara otomatis dan menjadwalkan teknisi pada slot waktu dengan dampak produksi rendah. Untuk manfaat strategisnya, yaitu yang pertama efisiensi biaya, mengurangi pengeluaran untuk perbaikan darurat yang mahal, keselamatan kerjanya meminimalisir risiko kecelakaan akibat kegagalan mesin yang tiba-tiba. Dari segi optimasi stok, tidak perlu menimbun suku cadang terlalu banyak karena kebutuhan bisa diprediksi. Untuk memahami mengapa transisi ke AI sangat krusial, kita perlu membandingkan kondisi sistem existing atau tradisional ke manual dengan sistem berbasis AI. Perbedaan utamanya terletak pada kemampuan sistem dalam memproses data besar secara proaktif, bukan sekadar menjalankan perintah kaku. Berikut ini merupakan perbandingan keunggulan strategisnya. Dari aspek sifat respon, kondisi existing itu reaktif atau masalah diselesaikan setelah terjadi. Misalnya mesin rusak baru diperbaiki. Sedangkan untuk kondisi dengan penerapan AI itu proaktif atau prediktif. Masalah diprediksi dan dicegah sebelum terjadi. Dari aspek pengambilan keputusan, kondisi existing itu berdasarkan intuisi manusia atau ambang batas statistik sederhana. Sedangkan kondisi dengan penerapan AI itu berdasarkan data-driven insight dari ribuan variabel yang saling terkait. Dari segi aspek skalabilitasnya, kondisi existing terbatas pada kapasitas staf manusia atau linear, sedangkan kondisi dengan penerapan AI dapat menangani jutaan transaksi atau data secara simultan tanpa lelah. Kemudian dari aspek penanganan data, kondisi existing hanya mampu mengelola data terstruktur atau angka di dalam tabel, sedangkan kondisi dengan penerapan AI mampu mengolah data tidak terstruktur seperti suara, gambar, teks, ataupun video.
Dan yang terakhir, dari aspek adaptivitas, kondisi existing bersifat statis, harus diprogram ulang secara manual jika ada perubahan pola. Sedangkan untuk kondisi dengan penerapan AI, self-learning, yaitu sistem terus belajar dan menjadi lebih akurat seiring bertambahnya data. Sedangkan untuk keunggulan utama atau value proposition-nya, yang pertama yaitu transformasi dari heuristik ke deep learning. Pada sistem existing, aturan bisnis biasanya bersifat jika A maka B atau rule based. AI melampaui ini dengan mengenali pola yang terlalu kompleks untuk logika manusia. Kemudian yang kedua yaitu eliminasi human error pada tugas repetitif. Sistem tradisional masih sangat bergantung pada input dan pengawasan manual yang rentan terhadap kelelahan dan ketidaktelitian. AI dapat mengotomatisasi proses data entry, validasi konsumen, hingga pemantauan kualitas produk dengan tingkat akurasi yang konsisten. Kemudian yang ketiga, personalisasi skala besar atau hyper personalization. Dalam konteks bisnis seperti pemasaran atau layanan pelanggan, sistem existing biasanya membagi pelanggan ke dalam segmen kasar. AI mampu memberikan rekomendasi unik untuk setiap individu secara real time, yang terbukti meningkatkan conversion rate secara signifikan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu optimalisasi biaya jangka panjang. Meskipun investasi awal AI mungkin lebih tinggi, return on investment atau ROI-nya tercapai melalui yang pertama, pengurangan limbahnya atau waste, optimasi rantai pasok yang sangat presisi. Dari segi efisiensi energi, algoritma AI dapat mengoptimalkan penggunaan daya pada gedung atau pabrik. Dari segi retensi pelanggan, respon cepat dan akurat meningkatkan loyalitas. Dan dari segi analogi sederhananya, misalnya sistem existing itu seperti menggunakan peta kertas atau statis dan butuh usaha untuk membaca. Sedangkan AI adalah GPS navigasi yang bersifat dinamis, memberikan rute tercepat dan memberitahu ada kecelakaan di depan sebelum Anda sampai di tempat tersebut. Baik, yang selanjutnya mengenai tujuan penerapan AI dalam sistem predictive maintenance atau PDM. Tujuan penerapan AI dalam sistem predictive maintenance bukan sekedar untuk mengikuti tren teknologi, melainkan untuk melakukan transformasi fundamental pada efisiensi operasional perusahaan. Berikut ini merupakan 4 tujuan utama yang ingin dicapai melalui implementasi AI ini. Yang pertama yaitu eliminasi unplanned downtime atau henti mesin tak terencana. Tujuan paling krusial merupakan memastikan kelancaran proses produksi tanpa gangguan mendadak. Targetnya mendeteksi tanda-tanda kegagalan komponen seperti panas berlebih atau vibrasi abnormal jauh sebelum kerusakan terjadi. Dampaknya, perusahaan dapat melakukan intervensi saat waktu istirahat atau pergantian shift sehingga target produksi harian tetap tercapai 100%. Kemudian yang kedua, yaitu optimasi aset life cycle atau siklus hidup aset. AI bertujuan untuk memaksimalkan nilai investasi dari setiap mesin yang dimiliki perusahaan, sehingga targetnya menghitung remaining useful life atau RUL atau sisa usia pakai komponen secara akurat menggunakan data historis dan real time. Dampaknya, perusahaan tidak membuang komponen yang sebenarnya masih layak pakai, namun juga tidak membiarkannya rusak total. Dan yang ketiga yaitu transformasi struktur biaya operasional. Yaitu penerapan AI ini bertujuan untuk mengubah pengeluaran biaya perawatan dari biaya tak terduga yang besar menjadi investasi yang terukur. Targetnya mengurangi biaya perbaikan darurat yang biasanya 3-5 kali lebih mahal daripada perbaikan terencana, serta mengoptimalkan stok suku cadang. Dampaknya peningkatan profitabilitasnya perusahaan melalui penghematan biaya logistik dan jasa teknis eksternal yang mendadak.
Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu peningkatan keselamatan kerja dan kepatuhan. Keamanan karyawan adalah prioritas tertinggi dalam industri manapun. Targetnya mencegah kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kegagalan mekanis fatal, seperti misalnya ledakan, kebocoran, atau patahnya lengan robot. Dampaknya menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan memastikan perusahaan memenuhi standar regulasi keselamatan internasional tanpa celah. Berikutnya yaitu penerapan AI dalam proses bisnis. Rancangan umum penerapan AI dalam proses bisnis tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui arsitektur yang terintegrasi antara infrastruktur data, model kecerdasan buatan, dan antarmuka penggunanya. Berikut ini merupakan kerangka kerja atau framework rancangan umum penerapan AI yang sistematis. Yang pertama yaitu arsitektur alur kerja AI end-to-end yang terdiri penerapan AI dalam proses bisnis mengikuti siklus hidup data yang berubah menjadi keputusan otomatis. Terdiri dari yang pertama lapisan data atau data layer, yaitu merupakan fondasi utama. AI membutuhkan bahan bakar berupa data yang berkualitas. Maka mengumpulkan data dari berbagai sumber, misalnya seperti sensor IoT, database ERP, media sosial, atau log transaksi. Data cleaning-nya yaitu proses pembersihan data dari noise atau duplikasi agar model AI tidak memberikan hasil yang bias. Terus yang kemudian yang kedua yaitu lapisan kecerdasan atau intelligence layer. Di sini merupakan proses berpikir itu terjadi. Model trainingnya yaitu berupa algoritma seperti random forest, XGBoost, atau neural networks dilatih menggunakan data historis. Sedangkan pattern recognition-nya AI mencari korelasi tersembunyi yang tidak terlihat oleh analisis statis biasa. Dan inference-nya model yang sudah dilatih memberikan prediksi atau klasifikasi terhadap data baru yang masuk secara real time. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu lapisan aplikasi atau application layer. Hasil dari AI harus bisa dikonsumsi oleh bisnis, yaitu menampilkan prediksi dalam bentuk grafik yang mudah dipahami manajer. Maka AI memberikan instruksi langsung ke sistem lain, misalnya otomatis menghentikan mesin atau mengirim email promosi ke pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu integrasi ke dalam proses bisnis existing. Rancangan tersebut harus menyatu dengan alur kerja yang sudah ada tanpa merusak operasional harian. Misalnya inputnya yaitu alur kerja dimulai dengan pemicu data, misalnya sebagai contoh itu pelanggan masuk ke website atau mesin mulai beroperasi, kemudian processingnya atau AI bridge. AI tidak bertindak sebagai asisten cerdas di tengah proses. Ia hanya memvalidasi, memprediksi, dan memberikan rekomendasi. Maka outputnya yaitu keputusan diambil, bisa berupa keputusan otomatis oleh AI untuk risiko rendah atau rekomendasi kepada manusia untuk keputusan strategis tinggi. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu komponen pendukung implementasi. Untuk memastikan rancangan ini berjalan, diperlukan 3 elemen pendukung. Yang pertama, infrastruktur komputasi, yaitu penggunaan cloud computing seperti Google Cloud atau AWS untuk memproses data besar tanpa membebani server lokal. Kemudian yang kedua yaitu data governance, yaitu kebijakan keamanan data untuk memastikan privasi pelanggan dan kerahasiaan perusahaan tetap terjaga. Dan yang ketiga, human in the loop atau HITL, yaitu mekanisme di mana manusia tetap menjadi pengawas akhir untuk memvalidasi hasil AI yang memiliki tingkat kepercayaan rendah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu mengenai metrik evaluasi atau feedback loop. Rancangan AI yang baik bersifat adaptif. Sistem harus memiliki jalur umpan balik atau feedback loop. Jika prediksi AI salah, maka teknisi atau staf memberikan input koreksi. Input tersebut digunakan untuk melatih ulang model agar semakin akurat di masa selanjutnya. Sebagai prinsip dasarnya, AI dalam bisnis bukan untuk menggantikan proses, melainkan untuk mengamplifikasi kecepatan dan akurasi proses tersebut melalui otomasi
otomatisasi cerdas. Berikutnya untuk meningkatkan bisnis value melalui AI. Meningkatkan bisnis value melalui AI bukan lagi sekedar tentang otomatisasi tugas-tugas kecil, melainkan tentang membangun sistem yang mampu melakukan penalaran, prediksi akurat, dan personalisasi skala besar. Berikut ini merupakan ide pengembangan strategis untuk mengintegrasikan AI ke dalam proses bisnis guna menciptakan nilai tambah yang signifikan. Yang pertama yaitu transformasi dari reaktif ke preskriptif atau AI Analytics. Banyak perusahaan masih berada di tahap analisis deskriptif atau apa yang terjadi. Ide pengembangannya adalah beralih ke prescriptive analytics. Penerapannya, AI tidak hanya memprediksi bahwa stok barang akan habis, tetapi langsung memberikan rekomendasi tindakan optimal. Misalnya sebagai contoh, pesan 500 unit sekarang dari supplier B untuk menghemat biaya logistik 15%. Maka value-nya optimalisasi rantai pasok, pengurangan biaya operasional, dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data nyata, bukan sekadar intuisi. Kemudian yang kedua, hyper personalization customer journey, yaitu menggunakan AI untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang sangat spesifik untuk setiap individu di seluruh saluran komunikasi. Penerapannya mengintegrasikan Large Language Model atau LLM dengan data CRM untuk mengirimkan penawaran yang disesuaikan dengan suasana hati atau riwayat transaksi dan preferensi gaya hidup pelanggan secara real-time. Value-nya meningkatkan customer lifetime value dan loyalitas merek karena pelanggan merasa benar-benar dipahami secara personal. Kemudian yang ketiga, AI Powered Knowledge Management atau sistem pakar internal. Masalah klasik lembaga besar merupakan hilangnya pengetahuan saat karyawan ahli pensiun atau resign. Penerapannya membangun internal brain menggunakan teknologi RAG atau Retrieval Augmented Generation. Semua dokumen teknis, rekaman rapat, dan SOP diubah menjadi basis pengetahuan yang bisa diajak bicara oleh karyawan baru. Maka untuk value-nya mempercepat proses onboarding, mengurangi kesalahan prosedur, dan memastikan efisiensi transfer ilmu antar departemen. Dan yang keempat yaitu otomatisasi proses berbasis agen atau AI agents. Tahap selanjutnya dari RPA atau Robotic Process Automation adalah AI agents yang memiliki otonomi. Penerapannya jika RPA hanya mengikuti langkah kaku, klik A lalu B seperti itu, AI agents bisa diberikan tujuan. Misalnya, sebagai contoh selesaikan klaim asuransi ini, maka agen akan memeriksa validitas dokumen, memverifikasi data ke pihak ketiga, dan memutuskan persetujuan berdasarkan kebijakan perusahaan. Maka value-nya pengurangan drastis pada waktu proses dan membebaskan SDM untuk fokus pada kasus-kasus kompleks yang membutuhkan empati manusia. Sebagai tambahan, strategi implementasi yaitu think big, start small. Untuk memastikan ide ini berhasil, perusahaan perlu memperhatikan 3 pilar utama, yaitu yang pertama data governance, yang kedua etik dan transparansi, dan yang ketiga human AI collaboration. Data governance yaitu AI hanya akan sebagus data yang diberikan. Pastikan data bersih dan terstruktur. Untuk ethics dan transparansi itu memastikan keputusan AI dapat dijelaskan agar tidak ada bias yang merugikan bisnis atau pelanggan. Dan yang ketiga, human AI collaboration itu maksudnya memposisikan AI sebagai rekan kerja, bukan pengganti total untuk menjaga kontrol kualitas. Baik, demikian presentasi dari saya. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.